Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Hubailal Bidayah Hayatina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa naf'an bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, mari Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sembari menyanjungkan sholawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lantaran keduanya insya Allah kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan dan diberikan syafaat minimal 3 kemudahan hidup di dunia, kemudahan ketika sakaratul maut, dan kemudahan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nikmat-nikmat besar ini patut kita syukuri, dan bentuk dari rasa syukur diantaranya tetap setia menunaikan ibadah Allah, menuntut ilmu, mensyukuri amalan-amalan yang bisa dilakukan yang jumlahnya tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan barang siapa menghitung nikmat Allah pasti tidak akan mampu menghinggakannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukurinya maka Allah akan tambah nikmatnya, tetapi barang siapa mengkufurinya justru akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Maka tiada pilihan Bapak Ibu, harus kita syukuri. Sekali lagi, bentuk syukurnya diantaranya adalah taat dan rajin di dalam menunaikan ibadah dalam berbagai bentuk amalan yang positif. Termasuk hari ini Bapak Ibu, masih ada sebagian yang menunaikan ibadah yang sangat populer, namanya ibadah puasa Asyura. Ada yang kemarin, ada yang hari ini, tidak perlu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan yang tidak berpuasa. Misalnya tidak puasa juga tidak mengapa, karena hukumnya sunnah. Wajib bagi orang Yahudi, karena puasa Asyura adalah satu-satunya puasa yang wajib untuk orang-orang Yahudi, Bani Israel, orang-orang Israel yang menindas Gaza itu wajib puasa pada tanggal 10 Asyura. Kita juga melakukannya tapi sunnah. Awal mula dianjurkannya, diperintahkannya syariat puasa Asyura itu di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagai tanda syukur atas keselamatan nabinya selamat, kemudian disyukuri. Cara syukurnya menunaikan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram, tapi filmnya bernama Asyura dari kata Asyara. Asyura disambung ya, bukan dipisah. Asyura dari kata Asyara, tanggal 10 Muharram.
sebagai tanda syukur, Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu, Nabi Musa dikejar Fir'aun. Ini tidak cuma sekedar realita, sampai hari ini masih berlaku walaupun sebagai simbol. Nabi Musa simbol kebenaran dan kekuatan. Kekuatan kebenaran yang harus kuat, tidak lemah. Kebenaran kalau lemah ditinggalkan, ditindas, harus kuat. Maka Nabi mengatakan orang beriman yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Sama-sama beriman, Allah lebih cinta pada orang beriman yang kuat daripada yang lemah. Berarti orang Islam juga begitu, dicintai Allah kalau lebih kuat daripada yang lemah. Ini simbolnya Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Fir'aun ini simbol kekuasaan yang dolim. Fir'aun Bapak Ibu satu dari 4 raja terbesar di dunia. Dalam sejarah tercatat ada 4 raja terbesar di dunia, yang 2 Muslim, yang 2 kafir. Yang Muslim Nabi Sulaiman dan Dzulkarnain, yang kafir Namrud dan Fir'aun. Fir'aun salah satunya simbol kekuasaan yang dolim, termasuk kekayaan yang tidak beres. Itu masuk dalam tanda-tanda simbolik Fir'aunisme. Artinya apa? Kebenaran akan selalu dikejar-kejar oleh kekuasaan sampai hari ini Bapak Ibu. Serasa atau tidak, sadar atau tidak, kita akan selalu dikejar-kejar, dikalahkan. Maka kalau tidak kuat akan kalah dengan kekuasaan. Itu yang namanya kebenaran. Kebenaran adalah dakwah. Hari ini kita ngaji, benar, kita dakwah, benar, tapi selalu dihantui oleh kekuasaan. Apa misalnya? Ya acara-acara yang menyenangkan, hiburan-hiburan yang sepertinya sulit ditinggal, termasuk kemajuan teknologi kadang mempengaruhi kita. Puasa ngaji dan itu oke. Padahal tidak cuma sekedar ngaji, pertemuan di sini kan bisa silaturahmi, bisa ngobrol, tambah mengurangi stres, ada yang ngomong jadi itu yang menjajah kita setiap waktu, setiap saat, karena tidak terasa. Dalam konteks yang lebih besar, dunia politik misalnya Bapak Ibu, gak usah khawatir kalau butuh dana, butuh uang, itu akan selalu menghampiri kita. Umur apa tenang-tenang kadang-kadang datang namanya bansos. Yang butuh mereka yang butuh kekuasaan, itu simbolnya seperti itu Bapak Ibu. Maka kalau kita selamat, syukurnya dengan cara berpuasa di bulan Muharram, namanya puasa Asyura. Di samping pahalanya dapat menghapus dosa-dosa yang lalu. Ini awal disyariatkannya puasa Asyura pada masa Nabi Musa yang diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan berakhir dengan wafatnya. Meninggalnya Fir'aun. Yang luar biasa Bapak Ibu, Allah itu maha kasih sayang tinggi sekali Pak. Fir'aun itu tenggelam 70 kali. Tenggelam, tobat, tenggelam, tobat, tenggelam, tobat 70 kali Bapak Ibu. Luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan, ya Musa, 1 kali saja kamu memaafkan Fir'aun, aku ampuni dosanya. Luar biasa Bapak Ibu. Fir'aun kan manusia yang paling bejat, raja yang paling bejat, congkak, takabur, sombong, gaya, kemaki, melintih, dolim, bohong, dusta. Itu Fir'aun Bapak Ibu. Sampai sekarang ada orang seperti itu. Tapi Allah siap mengampuninya. Coba, Fir'aun tenggelam di lautan 70 kali. Allah mengatakan, ya Musa, 1 kali saja kamu memaafkan, Fir'aun akan aku ampuni. Coba, andai saja Fir'aun memaafkan, diampuni Bapak Ibu. Itu berarti kasih sayang Allah besar. Padahal Fir'aun, apalagi kita yang mungkin dosanya tidak sebanyak Fir'aun, apalagi dosa-dosa kecil gampang bagi
tenggorokan bertobat dan minta tolong kepada Musa. Musa dimuliakan Allah. Bisa saja Allah memaafkan, tapi dagangannya ya Musa maafkan nggak? Maafkan nggak? Musa nggak memaafkan, ya udah. Berarti Musa hebat sekali. Artinya apa? Ketika kita punya salah dengan saudara-saudara kita, dengan jamaah, kemudian minta taubat kepada Allah, nanti dulu Allah juga bertanya, dimaafkan belum? Dimaafkan belum? Maka hati-hati dengan kesalahan-kesalahan yang kita berbuat dengan sesama manusia. Itu namanya al-qubul adami. Nah, lepas dari itu, sebagai tanda syukur disyariatkannya puasa Asyura sejak zaman Nabi Musa untuk orang-orang Yahudi. Terus berjalan Bapak Ibu. Tradisi seperti ini berjalan terus sejak zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad lahir. Arab jahiliyah ternyata masih berlaku puasa Asyura dan dilaksanakan oleh orang-orang Arab jahiliyah dalam rangka menghormati perjuangan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Sama-sama melakukan puasa Asyura, tapi niatnya berbeda. Orang Yahudi sebagai kewajiban, orang Arab jahiliyah sebagai tradisi penghormatan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian lahir Nabi Muhammad SAW yang mensyariatkan pula puasa Asyura sebagai puasa sunnah, ibadah sunnah yang kalau kita dilaksanakan tidak apa-apa, tapi kalau dilaksanakan nanti dulu ada apa ini? Bapak Ibu, ini strategi dakwah Rasul. Jadi Rasul melakukan dakwah kognitif, dakwah adaptif, dan dakwah aplikatif. Saya seperti ini Bapak Ibu, namanya dakwah kognitif. Hanya memberikan pemahaman, menyampaikan materi, Nabi melakukan semuanya. Dakwah aplikatif, ajaran-ajaran kebenaran sebelum ada Nabi, kemudian Nabi hadir, Rasulullah datang menyampaikannya, itu namanya dakwah aplikatif. Hebatnya Nabi kita Bapak Ibu, Nabi melakukan dakwah adaptif. Yang orang-orang sudah melakukannya, tradisi sudah ada, Nabi membaur, Nabi menyatu, Nabi melebur, tapi tidak seutuhnya. Ini strategi. Kenapa Nabi menunaikan puasa Asyura padahal bukan kewajibannya? Ini strategi dakwah adaptif. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas, pada tanggal 10 Muharram Nabi hadir di Madinah dan berjumpa dengan orang Yahudi. Lalu bertanya, apakah kamu puasa? Ya, tak puasa. Dan ini kewajiban sebagai orang Yahudi menghormati Nabi Musa. Apa kata Nabi? Saya juga puasa. Nabi puasa Bapak Ibu. Jadi jangan salah sangka Nabi melihat orang Yahudi puasa kemudian puasa. Bukan, Nabi sudah puasa dulu. Nabi dari rumah, dari pagi, dari malam sudah sahur, sudah puasa. Ketika hadir di Mekah berjumpa dengan orang Yahudi puasa. Kata Nabi, saya juga puasa. Ini luar biasa Bapak. Ini namanya dakwah adaptif. Jadi strategi Nabi. Baru ini, baru kali ini. Contoh lain. Ketika Nabi dengan para sahabat duduk-duduk lewat iring-iringan jenazah, Nabi bangun. Sahabat bertanya, ya Rasul, jenazah ini orang non-muslim. Kata Nabi, manusia bukan? Manusia. Kalau begitu kita hormati. Penghormatan terakhir, non-muslim saja kita hormati. Mungkin preman, mungkin kita tidak tahu, hormati. Ini namanya dakwah adaptif. Jadi Nabi sengaja seperti itu memberikan kesempatan kepada orang lain, memberikan pengetahuan bahwa Islam adalah agama yang bagus, penuh penghormatan. Padahal di sisi
pernah sholat. Jangan sholati orang yang tidak pernah ke masjid. Jangan sholati orang yang minum minuman keras kemudian masuk ke masjid. Nabi di sisi lain mengatakan seperti itu. Tapi untuk kalangan sendiri, ketika berbau dengan orang lain, Nabi jalan strategi dakwahnya. Dan ini ditiru oleh wali. Cuma ya tidak semua wali, termasuk cerita-ceritanya juga kadang perlu kita telusuri kalau dia jangan terpengaruh oleh film. Kadang saya ragu, Sunan Kalijogo misalnya apa iya di pinggir sungai bertahun-tahun terus bangun langsung jadi wali, dapat tongkat, terus sholatnya kapan itu? Jangan ceritanya yang salah itu, filmnya itu mungkin sulit memfigurasinya, personifikasinya sulit, terus buat filmnya seperti itu. Jadi kalau film jangan dipercaya dulu lah, bukan sejarahnya dulu seperti apa, sejarah jadi wali, awal mula jadi wali, kemudian ajaran-ajarannya, termasuk membaur di masyarakat, ikut menyaksikan orang adu ayam. Kita kan tahu adu ayam hukumnya, barang siapa adu ayam maka nanti di akhirat akan diadu oleh malaikat. Malaikat nonton, wayu, itu adu ayam apalagi adu domba yang lebih besar lagi. Itu hukumnya. Dan wali gimana nih wali? Wali kan juga nonton adu ayam. Gak kena hukum, itu strategi. Hanya sekali dan di masa-masa pada saat ketika menyaksikan adu ayam, gawat jalan dia. Yang sering kita lakukan Bapak Ibu, kesalahan kita, kadang kita pura-pura membaur tapi terlibat di dalamnya, akhirnya jadi kotor, jadi aneh. Jangan sering. Saya besok mau nyala, mau dakwah, akan bersikap aku tak hebat DPR. Itu sebelum terpilih. Setelah terpilih, melu-melu, salahnya di situ. Nabi strategi Bapak Ibu, pura-pura ikut puasa seperti puasanya orang Yahudi. Namanya tasabuh, ya. Awalnya namanya tasabuh. Tasabuh itu meniru praktek agama orang lain. Nabi sangat melarang. Namanya tasabuh. Jadi kalau kita beribadah Bapak Ibu jangan sampai sama dengan orang lain, namanya tasabuh. Nabi melarang. Nabi melakukan puasa Asyura seperti orang Yahudi. Tapi bukan tasabuh, menarik simpatik kalau ternyata Islam juga punya puasa yang baik namanya Asyura, maka tidak wajib sunnah yang wajib orang Yahudi. Nah setelah Nabi punya kekuatan, baru dibedakan caranya puasa 1 hari sebelumnya tanggal 9 Muharram namanya puasa Tasu'a. Di tahapannya seperti itu. Kita sudah terima beres ya sudah, nggak usah seperti Nabi. Artinya kalau memang kita menunaikan ibadah puasa Asyura, lengkapilah dengan puasa 1 hari sebelumnya namanya Tasu'a, biar beda dengan orang-orang Yahudi. Itu sejarahnya Bapak Ibu. Jadi Nabi menyempurnakannya, tidak cuma menghormati Nabi Musa, tidak cuma menghormati Nabi Ibrahim, bahkan mohon kepada Allah, barang siapa menunaikan ibadah puasa Asyura akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi ternyata puasa Asyura dilakukan oleh 3 agama dengan niat yang berbeda, praktek yang berbeda, tentu riwayat dari Allah juga berbeda. Ini juga dakwah adaptif Bapak Ibu. Kalau kita tidak ikuti ketinggalan zaman, semua anak sekarang punya. Karena satu anak punya 2 HP. Lihat saja anak-anak kita, anak-anak sekolah yang ujiannya pakai HP, sekarang pakai HP. Semua aplikasi matikan, harus pakai Exam Bro biar bisa mengerjakan soal online. Bagaimana anak cara menteknya? Ada 2 HP. Jangan dikira ini baca soal, ini browsing. Pakai chat GPT, tanya pertanyaan apa di foto jadi. Ini kalau pengawas gaji Bapak Ibu
teknologi semakin maju, kejujuran semakin hancur. Anak kita bu, sing marah sapa mesti ada yang marahi. Anduwe coba yang ngomong. Jadi kita jaga mulai dari diri kita, dari anak-anak kita. Ngeri Bapak Ibu, ujian masuk perguruan tinggi yang namanya joki itu bayarannya sudah kan memang. Berani orang bayar 1 miliar hanya pengen diterima di kedokteran UGM. Padahal paling besok bisa saya palsu. Mau dibayar 1 kan gitu. Saya ditawari jadi pengawas bu, ujian STAN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Briefingnya di gedung Kusuma Negara Pakar Narakan BPK gitu. Wow, jadi pengawas bu, 1 jam bayarannya. Oh, saya cerita dulu. Ngerti ibu bayarannya. Tapi harus betul-betul jeli. Jokinya itu luar biasa itu. Ada yang pasang sinyal di kornea mata itu. Jadi kalau kedap itu prosopop sebenarnya A. Iya luar biasa itu sampai sebegitunya. Itu berbuat kecurangan sampai seperti itu. Harusnya kebenaran lebih daripada itu. Itu maka sulitnya dakwah adaptif yang sampai sekarang berjalan terus. Kita nggak bisa tinggalkan. Tetap ini harus ada kemajuan zaman. Tapi dengan kemajuan zaman harus selektif, ada filter. Awasi apa yang terjadi di HP ini. Karena ini juga bisa terjawab. Tidak cuma ngomong seperti ini terus, tapi juga bisa share-share video-video yang bermanfaat. Ini namanya dakwah adaptif. Nah selanjutnya Bapak Ibu, mumpung di bulan Muharram, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan. Syekh Abdul Hamid di dalam kitab Kanzun Najah fil Adiyati menyebutkan dan merangkum 12 amalan yang bisa diamalkan di bulan Muharram, khususnya tanggal 10. Kalau 10 tidak tuntas bisa dilanjutkan di tanggal berikutnya asal bulan Muharram. Bulan Muharram tidak tuntas bisa dilaksanakan di bulan berikutnya asal dalam tahun ini. Ada 12 amalan. Makanya bulan Muharram termasuk satu dari Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Muharram juga dimuliakan Allah. Dan apa rahasia dimuliakannya bulan Muharram? Ada hari yang dimuliakan, ada hari yang istimewa, yaitu tanggal 10. 10 sekarang boleh, 10 kemarin boleh. Gara-gara kalendernya bisa gitu. Tidak ada masalah. Masalah ya pimpinannya nggak tegas. Harusnya 10 sekarang, apa besok? Yang penting 10 dalam pandangan Allah. Apa amalannya? Yang pertama puasa itu sendiri, yaitu puasa Asyura. Jadi memperbanyak puasa sunnah. Selain Asyura bisa melaksanakan puasa Senin Kemis. Ini puasa yang dicintai Nabi. Kata Nabi, hari Senin adalah hariku, maka aku berpuasa. Sampai-sampai Bapak Ibu kenal Abu Lahab Waduh, gua langsung diceritain. Niku licik Pak, licik curang. Abu Jahal saja diliciki, dicurang ini. Padahal bodoh-bodoh lain, Abu Lahab lain. Ketika perang Badar, tokoh-tokoh kafir jumlahnya 70 ikut semua. Abu Lahab nggak ikut. Kenapa? Harapannya kalau tokoh-tokohnya mati, aku jadi pemimpin, kata Abu Lahab. Curang tuh itu. Curang itu. Tapi matinya juga mengenaskan. Justru yang membunuh adalah istri dan anaknya sendiri. Ngeri banget itu. Itu Abu Lahab. Mendengar berita tokoh-tokoh kafir kalah dalam perang Badar, nggak percaya, berkunjung ke rumah Abu Jahal.
sudah meninggal, tewas. Tapi berkunjung ke rumahnya, menemui istrinya, ingin tahu ceritanya betul apa tidak. Di depan rumah Abu Jahal ada kerumunan orang cerita tentang kebenaran matinya orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Gak percaya orang yang cerita dipukuli oleh Abu Lahab. Padahal orang yang cerita adalah budaknya istrinya Abu Jahal. Apa nih? Dipukuli sampai luka parah dan lukanya tidak sembuh. Pulang ke rumah, udah gak bisa bergerak, gak bisa bangun, cuma di kamar. Lukanya membusuk, baunya busuk, menular. Istri dan anaknya takut ketularan, akhirnya dilempari dari luar sampai kamarnya penuh dengan batu sampai mati. Itu Abu Lahab. Sebegitu nistanya Abu Lahab, Bapak Ibu, tiap hari Senin Allah bebaskan siksanya. Jadi Allah menyiksa Abu Lahab mulai Senin sampai Minggu. Senin bebas, dapat remisi. Selasa siksa lagi sampai Minggu. Senin dapat nomor ikut jenis rumah penjara. Itu Abu Lahab. Gara-gara ini apa? Dulu waktu Nabi lahir senang banget, senang punya ponakan lahir di hari Senin. Hanya senang saja, walaupun akhirnya benci, akhirnya jadi musuh. Tapi dulu waktu lahir senang banget, Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi tiap Senin Pak, coba kalau kita nggak jahat, kita senang dengan Nabi, kita sering baca sholawat. Saya yakin tidak cuma hari Senin Allah mengampuni dosa kita. Tiap hari insya Allah Bapak Ibu, bahkan mendapatkan syafaatnya. Abu Jahal saja dapat, Abu Lahab saja dapat, Fir'aun saja mau diampuni kalau Musa mau. Di dalam musyawarah itu luar biasa kasih sayang Allah itu. Nah itulah manfaatnya pentingnya puasa Senin Kemis. Jadi kalau hari ini ada yang puasa, besok Senin puasa lagi, nanti Kemis puasa. Apalagi yang dianjurkan puasa Nabi Daud 2 hari sekali, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Hari ini puasa, maksud ya? Ada yang puasa ya? Besok Senin puasa, Selasa baik, Rabu puasa lagi, puasa Daud, Kamis puasa lagi, Jumat baik, Sabtu puasa lagi. Nanti kalau ketemu tanggal 13, 14, 15 Hijriah, bisa puasa Ayyamul Bid. Itu puasa-puasa sunnah yang dapat dilakukan khususnya di bulan Muharram sebagai amalan pertama, memuliakan bulan yang namanya bulan Muharram, memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, menurut Syekh Abdul Hamid adalah memperbanyak sholat sunnah, baik sholat sunnah rawatib, sholat sunnah nawafil maupun sholat sunnah mutlak. Yang wajib tidak bisa diperbanyak, pun pas retotinya atau tambahin. Yang sunnah masih bisa diperbanyak. Yang jadi masalah seringnya adalah rawatib dan mutlak, kadang berbenturan. Rawatib ada 12 Bapak Ibu, 12 rakaat, 6 qobliyah, 6 ba'diyah. Ba'diyah setelah sholat wajib, qobliyah sebelum sholat wajib. Sholatnya yang qobliyah setelah adzan. 6 rakaat apa saja? 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi dua-dua tidak langsung 4. Yang ba'diyah 6 rakaat, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Pun pernah Umar nawar, saya 10 saja ya Rasul, yang sebelum zuhur 2 tidak 4. Tidak apa-apa. Jadi dengan berkontrol pemulung berapa rasa tidak sunnah bukan juga tidak apa-apa. Yang perlu digarisbawahi sholat qobliyah setelah adzan. Jadi kalau belum adzan, belum masuk dalam sholat qobliyah. Dan sholat apa? Bisa tahiyatul masjid. Nah
gini, misalnya dari rumah dengar adzan, sholat qobliyahnya mau di rumah mau di masjid. Di masjid boleh, tapi sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Qobliyahnya di rumah, tapi setelah adzan, pemakai telat dalam adzannya cepat. Nah, ini konsensus kesepakatan jam digitalnya umatnya mau berapa menit setelah adzan, 15 apa 10 apa 20, monggo disepakati sesuai dengan kesepakatan. Kalau berangkat ke masjid sebelum adzan, kemudian mau sholat sunnah, sebaiknya tahiyatul masjid dulu. Setelah adzan baru qobliyah. Misalnya ada yang datang hampir komat 2 menit, mau sholat apa dulu? Tahiyatul masjid atau qobliyah? Dua-duanya nggak mungkin. Tinggal 2 menit tuh. Kecuali yang komat masih nanti yang turun. Wonten yang dulu itu, yang dulu terus sekolah, wajah luar biasa. Pun komat lah, keluar awal, bangun Pak Imam. Aku tak sunah sih, mau sunah dulu Pak. 4 rakaat coba. Wah iya. Padahal orangnya baru pulang gaji. Ini ajaran dari mana ini? Apa anggaran tuh lagi? Kaget tuh. Sampai sekarang masih tinggal ini buat teman. Sudah komat, kalau ngawari monggo Pak Imam, saya mau sunat dulu Pak. Lah gimana ini sudah komat ya? Masa mau nunggu 1 orang yang harus petang-petang terus sholat dintannya malah sunat. Nah ini yang sunat mesti mau atau lagi? Orang kari-kari itu. Nah ini namanya membesar-besarkan sunnah, mengecekkan yang wajib itu tidak boleh. Sudah komat saatnya berjamaah malah sunat. Sunnahnya tadi. Jadi kalau tinggal 2 menit mau qomat, sebaiknya sholat qobliyah. Karena sholat qobliyah itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Sudah dapat dua-duanya Bapak Ibu. Tapi kalau dengan tahiyatul masjid tidak dinilai qobliyah. Ternyata ketika sholat sunnah qomat, si qomat kenceng, qomat sampai telat tinggal lagi. Bagaimana dengan sholatnya dengan batalkan? Gak apa-apa, kan sunnah. Batalkan, kejar jamaahnya, jangan sampai ketinggalan. Sahabat Nabi Bu, sholatnya tidak cuma khusyuk tapi khudu. Khusyuk berkhudu, itu sahabat Nabi. Ketinggalan takbiratul ihram, nangisnya 1 hari itu sahabat. Jadi Nabi Allahu Akbar baru datang, nangis 1 hari. Sahabat Nabi Bu, ketinggalan 2 rakaat sholat isya, Nabi sudah 2 rakaat, sahabat baru datang, nangisnya 2 hari itu. Sholat isya 4 rakaat, Nabi selesai, sahabat datang, nangisnya 1 minggu. Pergi nangis betul. Kata malah gini-gini. Aku milih tempat tadi itu. Aku Rasulullah imam itu. Malah gini-gini. Umar bin Khattab Bu, gara-gara sholat maghrib terlambat, maghrib pun bukan umat datang. Besok pagi yang kebun kurma 40 hektar dibakar. Umat Bu, 40 hektar coba. Saat situ itu 10 hektar luasnya. Jadi 4 kali Sasinto, kebun kurma dibakar semua gara-gara umat terlambat sholat maghrib. Nonton lagi. Aku nek sholat telat tak banting HP nonton. Nanti kalau mohon Bu. Barang siapa subuh di rumah, aku bakar rumahnya. Itu Nabi Bu. Maka di zaman Nabi tidak ada orang yang tidak sholat subuh, tidak ada orang yang sholat subuh di rumah, semuanya di masjid. Luar biasa ini. Ini yang ngomong Nabi, jadi takut semua. Kudunya sih ngomong presiden ini. Pakai SK, tapi putih bagus oleh masjid itu subuhan. Ini kok khusyuk buat kudu. Sampai hari ini kita masih bicara khusyuk belum kudu. Jadi tahu dirilah Anda pasalnya sama sahabat-sahabat, kalau ingin dapat surga, ya surga ya surga.
Tapi ya amalannya gimana lah, disesuaikan dikit-dikit, terutama sholat sunnahnya ditambah, mumpung bulan Muharram. Dua nih, amalan yang ketiga sampai seberapa masih ada waktu, silaturahmi, saling berkunjung. Boten tangan kosong dulu sing jenenge berkunjung. Niki mau terus ngarep-ngarep, ora sambatin tetep ora lho. Saling membawa, saling berkunjung. Berapa pahalanya tergantung orang miskin. Kalau berkunjung kepada orang miskin pahalanya kecil. Kenapa? Karena biasanya sahabat, bodoh-bodoh sahabat. Ya Allah, bodoh. Jadi yang dibicarakan sahabat biasanya tadinya harusnya pahalanya besar, gara-gara sahabat jadi kecil. Orang kaya berkunjung kepada orang kaya juga kecil pahalanya, karena gede-gede ada pamer. Sekian apa? Avanza, ada biar Avanza, ada Avanza. Oh aku ganti Pak Siro, aku jadi jual Pak Siro, malah jual. Saya ganti aku. Wah sesok tak kalah atau ambulan. Menang-menangan yang benar. Ambulan juga kalah, aku tak tunggu kereta. Kalau kereta mesti mati ambulan. Gede-gede dan pamer-pameran itu menghilangkan pahala utamanya. Ya berpahala tapi kecil. Yang besar lagi, orang kecil mengunjungi orang kaya, orang miskin mendatangkan orang besar, itu pahalanya lebih besar. Ini hati-hati, siap dirasani. Biasanya orang barat orang suki mesti batin atau berutang. Hati-hati Bapak Ibu yang sudah punya mantu, kalau berkunjung ke putri-putrinya, boten pas dilarang hatinya orang bolong, mungkin orang hati seperti itu. Kalau ketemu datang, kompor, berutang, wah dengan suki Bu, jangan sampai kalah dengan anak-anaknya, kalah mantu-mantu tidak dirasani. Ya syukur mantunya soleh-soleh enggak apa-apa, tapi kalau tidak, tentu yang dirasani kita boleh utang. Itu yang mengurangi pahala. Nah yang besar pahalanya kalau orang kaya berkunjung kepada orang miskin, itu pahalanya besar. Apalagi bahwa wah senang banget tuh orang miskin dikunjung orang kaya. Alhamdulillah Bapak belum turun, turunannya kapan itu? Dunga terus nih, padahal rugi kayak itu dunga. Apalagi kayak pusat dorong apa itu luar biasa. Aku yang merasa kaya datangi orang-orang miskin. Silaturahmi ini yang yakin monggo. Rangkaian dengan silaturahmi ini yang keempat adalah mengusap kepala anak yatim. Ulo boten apa? Sing ngetok Pak RT ini. Pak ini mesti ngetok pinten-pinten sing yatim. Jadi silaturahmi sambil mendatangi rumah anak yatim, kepalanya diusap-usap. Ya mengurut usap-usap, ditomani kalau kayak abang kok umur. Ya 10 apa? 10? Ngumpul sama nih anak yatim orang. Tapi ibu-ibu saja yang belanja bapaknya, yang ngantar ke rumahnya ibu-ibu. Jangan bapak-bapak. Nanti ketemu ibunya, fitnah nanti. Hati-hati, amalannya baik kalau tidak hati timbul fitnah. Yatim kan gak punya bapak, tinggal ibunya. Ia kan sudah tua, kalau muda, jangan tua, kira hari tahun ini. Kenapa ya Pak, kalau kita ngomong wah itu aja. Jadi ternyata berapa saja harus hati-hati Bapak Ibu, biar tidak menimbulkan fitnah. Ini amalan yang keempat, mengusap kepala anak yatim. Nabi juga membiasakan sambil berdoa. Tapi kalau Nabi pakai udah Bismillahirrahmanirrahim, pakai udah diusap kepalanya. Anak yang diusap Nabi, rambutnya tambah hitam, tambah lebat, tambah pintar, tambah cerdas. Kita nggak bisa niru guru, asli niru. Wah, ramai banget itu nih, gue.
manit takok, kebaikan sebagian dari iman, tapi tidak setiap kebaikan bagian dari iman. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Khairat baik. Hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia, hasanah juga baik. Tapi al-biru, kebaikan di atas kebaikan, itu al-biru, bagian dari takwa. Laisal biru an tuhibbul, tidak dinamakan kebaikan kalau belum memberikan sebagian yang dicintainya. Cuma sebagian Bapak Ibu, kira-kira yang kita cintai apa? Sebagian aja. Karena kita manusia modern, beda dengan Nabi. Nabi manusia mulia, sahabat yang mulia, paling mulia Abu Bakar. Ketika menghadapi perang besar, Nabi mengumpulkan para sahabat, kumpulkan dana. Siapa yang paling besar sedekahnya? Ternyata Abu Bakar. Apa yang disedekahkan Abu Bakar? Semua hartaku kau berikan untuk dakwah, untuk perjuangan Islam, untuk engkau ya Muhammad. Nabi bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu sisakan buat istrimu? Kata Abu Bakar, aku sisakan, aku tinggalkan Allah untuk keluargaku. Abu Bakar itu wani boten orang wani, manusia ini. Umat dengar, gak mau kalah, datang itu. Tapi sampai di sana sudah ada Abu Bakar. Bisik-bisik, Abu Bakar kamu ngasih apa? Aku kasihkan semuanya. Pakai Umar. Umar hanya bisa sebagian, separuh kekayaannya. Itu sedekahnya para sahabat. Utsman bin Affan setiap hari Jumat khotbah Jumat. Jadi zaman dulu yang khotbah itu gak ganti-ganti Pak, pimpinannya terus. Kalau sekarang ganti-ganti, dengan kapan. Waktu jadwalnya itu, dulu tuh yang khotbah mesti pimpinannya. Jadi kalau mau dipraktekkan yang khotbah Jumat di sini, RW-nya terus harusnya. Apa RT-nya? Ngomongnya orang musim hari, ya dibagi-bagi nggak apa-apa. Tapi dulu Utsman bin Affan selalu khotbah Jumat. Dan setiap berangkat ke masjid, Utsman bin Affan selalu membawa 2 karung uang. Yang kanan 1 karung dinar, yang kiri 1 karung dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. 1 dirham beratnya 2,275 gram perak. Jadi di atasnya perak. Saya ulangi, 1 dirham beratnya sama dengan 2,275 gram perak. Itu 1 karung itu dibawa semua oleh Utsman bin Affan setiap Jumat ditaruh di halaman. Dan setiap selesai khotbah Utsman mengatakan, hari ini aku bawakan 2 karung dirham dan dinar. Barang siapa membutuhkan, nanti setelah Jumatan silakan ambil secukupnya, jangan berlebihan. Dan yang tidak membutuhkan jangan mengambil. Itu setiap Jumat. Saya yakin kalau dipraktekkan di sini sebelum Jumatan sudah habis. Jangankan uang, nasi kotak saja habis. Kalau mau terus dulu, kan Jumatan atau kemana tadi? Mau protes dengan cerita kamu nabi protes, protes terus dicari kita mau rusak. Waktu dia pun ngaku tentang tidak saya sebutkan masjidnya ini air karena di Jogja Timur sebelum rekrut sama Jumatan di sana itu belum ada itu, sudah ditaruh di depan habis Pak. Ada yang taruh di loker, dia dulu taruh di motor, ada yang taruh di atas sandal. Itu belum Jumatan apa belum mulai Pak. Ayo waktu itu orang kemana tuh? Padahal waktu itu tuh kiri, waktu itu kan sama itu sama itu dari orang kemana? Itu di Jogja Timur sebelum rekrut itu dicari masjid nomor itu. Nggak saya sebutkan karena aib itu. Masjid pinggir sungai Selokan.
Monggo kita bapak jenengan itu. Pemandangannya mengerikan. Cah siji nyantar 5 bungkus coba. Nasgor, nasi kuning, nasi uduk, gudeg bijilan karo bedo-bedo. Mbok siji wae lihat ora kemana. Oh, ini bedo-bedo kok. Bedo-bedo itu rasane kabeh. Jadi kaya prasmanan resepsi mantu dijajal kabeh itu. Itu kesannya masih seperti itu. Ya pantas rebutan. Kualitasnya masih seperti itu. Ngapunten Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan lagi, sedekah yang terbaik adalah memberikan yang kita cintai. Nabi Bu, apa yang dipakai Nabi ketika orang memuji dikasihkan. Kita nggak bisa Pak. Ya Rasulullah, jika betul baju panjenengan langsung dilepas kasihkan. Kalau betul lagi Pak, makanya Pak tolong mesin dulu aku udah mungkin. Ya Rasulullah, betul onta panjenengan kasihkan Bu. Kalau betul lagi Pak, makanya aku mau tanya. Tidak usah gitu lah, tapi Nabi mengatakan berikan yang terbaik walaupun sedikit, bukan yang tidak kita cintai. Aku kan dia simbah kula kasih nerima sedekah dari tetangga sayur. Ini pun sore pun anyep, bayam, kangkung. Kulo jadi mangkel bukan saya tasirame. Tapi simbah kula api-api tonggo iki berkuwi dibuang wong rumah dibuang. Ini kan sanes sedekah namanya. Dia sendiri sudah gak doyan tuh. Udah sore udah anyep. Kenapa gak tadi pagi waktu panas umum? Nabi bilang sisihkan, bukan sisakan. Di pas masak makan sisihkan sama orang makan. Sisihkan bukan sisakan. Orang susah ngenteni sore. Wah memang banget tuh belum orang masak tenaga. Temennya masak sisihkan juga. Jadi kan mulai curi-curan tuh. Opor ijolan cumi, gitu boten. Asing cumi rugi, maksudnya dijoli opor. Ya kudu ikhlas, saling membantu tiap hari. Sisihkan, bukan sisakan. Itu sedekah yang terbaik seperti itu. Yang kedua, yang bermanfaat. Sesuk boleh kalau bayang ya, misalnya yang dulu boten. Jadi nek ajeng nimbang kula doa mawon. Betul saja Bu. Apal tidak nak ngomong dia dua apa Ibu? Dua-dua ni. Sing melihat doyan boten. Dua senter itu. Kalau sing ngomong di, ya apa sing ngomong di doyan. Ojo sepatu roda. Wonten kemudian diparangi disuruh sepatu roda. Ya ada bahannya, tapi manfaatnya kurang, akhirnya jadi kecil bahannya. Itu yang kedua, harus bermanfaat, dan yang ketiga sesuai dengan cara Rasul. Berarti harus banyak mengaji biar tahu bagaimana Rasul memberikan cara kepada kita di dalam bersedekah. Pondingan sholat sunnah, puasa sunnah, silaturahmi, mengusap kepala anak yatim, sedekah. Pondingan yang keenam, memotong kuku. Hari apa Bapak Ibu kita disunahkan memotong kuku? Hari Kamis, Jumat telat, Kamis. Motongnya di mana? Di luar rumah, jangan di dalam, di luar rumah. Nah, nanti bisa buka-buka lagi memotong kuku. Khusus di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Kemarin lupain, ya udah besok nggak apa-apa. Namanya lupa kan nggak apa-apa. Memotong kuku. Nabi, yang ketujuh, mandi. Nabi kita Bu rajin mandi sehari 5 kali setiap akan sholat. Kita berapa kali Bu? 3 hari, kadang 2 kali. Jadi kalau ada orang Muslim pakai jubah umum, baunya apa? Ngapunten. Jangan mengaku sunnah Nabi. Nabi orangnya resian, mandinya 5 kali bersih Bapak Ibu. Iya betul. Ada teman-teman saya
pakai minyak wangi. Tujuh ya. Nabi kalau pakai minyak wangi Pak, dari rambut sampai netes ke badan sampai kaki. Iya Pak, wah tak borong parfum, tak buat sisa. Gitu. Sekarang kan ada minyak rambut sendiri, ada minyak badan sendiri, badan luar ada, badan dalam ada, yang luar sulut, yang dalam personal. Sing penting wangi. Kalau menurut saya minyak wangi nyong-nyong. Sing mau boleh brem gitu. Jadi tidak kalah dengan parfumnya wanita. Karena wanita sekarang parfumnya luar biasa Pak. Kalau mau datang Bangjo diselip cawe itu wangi banget ini. Kalau tahu ya orang cekel. Parfumnya nopo nih. Mas Bapak jangan kalah parfumnya dengan ibu-ibu minyak nyong-nyong. Nabi kalau pakai parfum Pak, itu sahabat salaman itu sampai 3 hari masih wangi. Berarti luar biasa Nabi itu. Nabi pakainya bagus-bagus Bu, tiap hari ganti merah, kuning, hijau, dilantikan dulu. Ini macam-macam. Jadi Nabi itu bukan kayak orang-orang rusuh yang nggak pernah ganti baju, tiap hari ganti warna-warni. Nabi suka warna urutannya gitu. Warna yang bisa Nabi pertama putih, kemudian hijau, biru, kuning, merah juga Nabi suka. Ini nggak ada hubungannya dengan partai gitu. Nabi suka warna-warna seperti itu. Nabi orangnya indah luar biasa, rajin mandi, gosok gigi, bersiwak. Nah kalau panjenengan pengen tahu persis, nanti bisa bertanya pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantunya Nabi selama 20 tahun. Jadi tahu persis apa yang dilakukan Nabi. Yang kedua, Ummu Ma'had. Ummu Ma'had itu punya rumah, tapi tenda. Itu tempat istirahat Nabi ketika hijrah. Dikejar-kejar Abu Jahal selama 7 hari, Nabi lolos. Nah, makanya Nabi juga bersyukur. Jadi puasa Asyura juga sebagai tanda syukur karena Nabi kita lolos dari kejaran Abu Jahal. Itu 7 hari. Hari ke-8 singgah di rumah Ummu Ma'had. Rumahnya pakai tenda, tapi terjadi mukjizat besar. Onta-onta yang dimiliki Ummu Ma'had kurus-kurus mendadak jadi gemuk-gemuk. Susunya besar-besar, mancar. Wah, sehat sekali itu. Dan hari itu seharian Ummu Ma'had memahami, mencatat ciri-ciri Nabi mulai dari mata, rambut sampai semuanya tahu betul. Jadi jangan tanya sama sembarang orang Nabi itu seperti siapa ya? Oh seperti Roy Suryo, bukan. Bisa. Lihat hadisnya saja. Itu Ummu Ma'had, orang yang kedua yang tahu persis Nabi seperti apa. Nabi orangnya bersihan. Pun kita ketemu lagi. Selanjutnya adalah sedekah sudah ya. Banyak Bapak Ibu udah dilalui belum? Silaturahmi sudah, sholat sudah, puasa sudah, memotong kuku sudah, mandi membaca surat Ikhlas 1000 kali. Wah, banget. Boten kumpulkan orang 100, tiap orang 10. Saya betul. Gampang. Orang Musa kata, ya wis 20. Ini nonton saya betul tadi. Nonton ya, kalau sering ngomong. Bapak Ibu, kami dari Taman Masjid mewajibkan setiap keluarga membacanya 1 kali. Wis rampung. Nek pimpinannya kaya Nabi nurut kabeh. Pertama kali saya masuk Jogja tahun 1995. Saya mendapat tugas dadaan mengikuti tahlil yasinan, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Belum bukan dulu karena tradisi di kampung saya tidak ada. Saya pendatang baru, nurut ikut-ikutan. Tahlilnya mulai jam 12 malam. Namanya tahlil Mali Kutub. Mali dari kata wali, perwalian. Jadi mewakili kutub-kutub. Jogja itu punya 4 kutub menurut walinya itu. Ada kutub selatan, utara, timur, barat. Dari mana kutubnya? Pondok pesantren. Jadi
Jadi menghadirkan pondok pesantren Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, Sleman. Waktu itu yang hadir dari pondok pesantren Pelangi yang dari Sleman. Pusatnya di Jogja. Ayo perwakilan dari Jogja siapa? Gak ada orang, adanya saya suruh mewakili coba. Padahal saya bukan wali. Bismillah, karena saya datang orang baru biar kenal orang. Pulau Silaturahmi saya datang, saya ikut malam itu tahlil mulai jam 12 malam. Tahlil yang pertama kali saya ikuti sebelumnya saya tidak pernah tahlilan Pak. Jadi saya nggak tahu prakteknya seperti apa. Membaca Yasin 1000 kali, Al-Ikhlas 1000 kali, Subhanallah, Alhamdulillah 5000 kali, luar biasa. Karena saya nggak pernah ada pengalaman ngantuk Pak. Ngantuk terang, jam 12 malam apalagi lagi usia ngantuk banget. Sampai tertidur bangun-bangun di depan saya ada bejana isinya kembang 7 rupo. Di depan saya nggak tahu buat apa. Disenggol saya sampingnya. Oh suruh geser maksudnya. Saya bangun tidur, maksudnya apa ya? Sebelumnya saya tiap lain, saya nggak tahu nggak pernah. Tak tahu Pak. Terus tak geser. Jebul orang pun disebut. Geser. Disebut, wah jadi sini. Ini sama itu tak pulang ngerti. Saya hanya cerita di tahlil Malik Kutub itu ternyata dibacakan surat Al-Ikhlas 1000 kali. Tak itu mundur, saya ingat masalahnya hari dan tanggalnya. Oh ketemu tanggal 10 Muharram, berarti mengamalkan amalan Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najat fil Adiyati. Itu mengamalkan 1 dari 12 amalan, membaca surat Ikhlas 1000 kali, ning tiap kali sing teko 100 berarti wong siji 10. Orang dengan saya buat kayak itu membaca surat Al-Ikhlas. Untas di waktu ini. Itu dicoba amalan-amalan tadi. Nanti yang masih kurang coba cari-cari. Insya Allah di kesempatan lain kalau masih ingat saya sampaikan. Karena amalan ini tidak cuma di tanggal 10, bisa juga di bulan Muharram, bisa juga setelah Muharram. Karena bulan Muharram adalah starting point, langkah awal untuk hijrah yang lebih baik. Jadi hijrah itu kan starting point, termasuk tobat. Jadi mau hijrah, tobat dulu. Mau tobat, sekaligus hijrah. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Telah ada lebihnya tolong kembalikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.